Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Astuti R. Di sini saya akan membahas materi tentang energi. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sedangkan menurut hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan sehingga jumlahnya tetap, namun bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, berikut bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetik diartikan sebagai energi yang ada pada suatu objek atau benda karena geraknya. Bisa pula diartikan sebagai besar usaha yang diperlukan untuk dapat membuat benda bergerak dari posisi diam hingga sampai pada kecepatan tertentu. Nah, di sini kita melihat bahwa ada sebuah mobil yang sedang melaju. Gambar mobil itu yang bergerak itu sebagai massanya, sedangkan arah geraknya, lajunya itu disimbolkan dengan kecepatan. Mobil yang mempunyai massa M, jadi simbolnya massa itu M kecil, dan kecepatan tertentu, simbol kecepatan itu V, memiliki energi atau tenaga. Energi atau tenaga yang dimiliki mobil atau benda karena gerakan atau kecepatannya disebut energi kinetik atau tenaga gerak. Nah, rumus energi kinetik ini secara otomatis dituliskan dengan huruf E kapital dan K kecil, atau energi kinetik sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan dipangkat 2, atau EK sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2. Nah, di sini adalah bentuk keterangannya. Jadi simbol EK sama dengan energi kinetik dengan satuan kilogram meter pangkat 2 dikali S pangkat minus 2 atau joule. Dan simbol M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. Simbol V sama dengan kecepatan benda, satuannya M kali S pangkat minus 1 atau meter per sekon. Nah, untuk lebih jelasnya coba diperhatikan contoh soal mengenai energi kinetik. Nah, berikut bentuk soalnya, yaitu sebuah mobil bermassa 1000 kg sedang bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut? Nah, pilihannya di sini A 100.000 joule, B 200.000 joule, C 300.000 joule, D 400.000 joule, dan E 700.000 joule. Nah, berikut simak cara penyelesaian soalnya. Jadi yang pertama kita tulis penyelesaian, kemudian diketahui setelah itu kita tuliskan berapa massanya. Tadi massanya itu adalah 1000 kg. Kemudian kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, kita tulis apa yang ditanyakan pada soal.
ditanyakan adalah energi kinetik. Setelah itu kita jawab. Kinetik sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Lalu setelah itu kita masukkan nilainya. Masanya 1000. Kita masukkan nilai kecepatannya 20 pangkat 2. Per 2 kali 1000 20 pangkat 2 itu sama halnya dengan 20 dikali 20. Langsung kita kalikan, 2 kali 2 sama dengan 4. Setelah itu turunkan nolnya ke nilainya, jadi 400. Jadi EK sama dengan 1/2 kali 1000 dikali 400 itu sama dengan 400.000.
sehingga diperoleh energi kinetik (400.000 dibagi 2 sama dengan 200.000 joule. Jadi sini untuk mempercepat langsung kita bagi 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Terlihat bahwa ada 5 angka 0, langsung kita turunkan untuk cara cepatnya, sehingga diperoleh nilai 200.000 joule. Oke, sudah terlihat 200.000 joule untuk energi kinetiknya. Jadi jawaban yang benar adalah B, 200.000 joule. Nah, coba kita lakukan simulasi energi kinetik untuk lebih memperdalam pemahaman kita mengenai energi kinetik. Jadi rumusnya tadi kita sudah tuliskan bahwa rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 massa dikali kecepatan di pangkat 2. Nah, selanjutnya nilai massanya, coba kita masukkan massa mobil itu sebesar 50 kg dan kecepatannya 90 meter per sekon. Jadi diperoleh nilai sebesar 202.500 joule. Coba kita jalankan mobilnya, kita klik play. Jadi di sini semakin besar nilai kecepatan, maka laju mobil akan semakin kencang. Coba kita ganti lagi dengan nilai yang berbeda. Coba kita masukkan nilai massanya, misalkan 70 kg, sedangkan kecepatannya 15 meter per second. Jadi nilai energi kinetik yang diperoleh adalah 7.875. Kira-kira apa yang akan terjadi jika dia kecepatannya hanya 15 meter per second? Jadi di sini ketika kecepatannya dia kecil, maka laju mobilnya juga akan semakin berjalan lebih lambat. Oke, mungkin untuk penjelasan energi kinetik sudah lebih bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke energi potensial. Jadi energi potensial yang merupakan energi yang ada pada sebuah benda karena letak ketinggian dari benda itu. Nah, di sini ada seorang laki-laki yang sedang memegang bola, kemudian bola itu dia jatuhkan ke permukaan tanah. Nah, jadi ini ibaratnya sebuah bola, atau kita bisa artikan batu yang digenggam itu dilempar ke tanah. Batu ini adalah massa, kemudian posisi saat batu itu dalam genggaman tangan dilempar ke dasar tanah, maka itu disebut dengan ketinggian yang disimbolkan dengan huruf H kecil. Jadi ini berikut simak penjelasannya. Jika batu Anda lepaskan dari genggaman Anda, maka batu akan jatuh dan melakukan usaha dengan membuat lubang di tanah. Benda-benda yang terletak di atas permukaan bumi, jika dilepaskan, benda tersebut akan ditarik oleh gaya tarik bumi yang disebut dengan gaya gravitasi bumi, sehingga benda yang akan jatuh
sehingga benda akan jatuh. Nah, energi potensial benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi disebut energi potensial gravitasi. Besar energi potensial atau tenaga tempat adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya dari suatu titik acuan tertentu, di mana rumus energi potensial adalah EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian, atau EP sama dengan M kali G dikali H, di mana keterangannya simbol EP sama dengan energi potensial, satuannya joule atau kilogram kali meter pangkat 2 dikali S pangkat minus 2. Simbol M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, dan simbol G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon pangkat 2 atau M kali S pangkat minus 2. Simbol H sama dengan tinggi benda dari titik acuan, satuannya meter. Berikut simak contoh dari energi potensial. Nah, di sini ada sebuah mobil yang sedang melaju pada dasar bukit menuju tanah. Jadi dasar ini, ketinggian ini yang membentuk puncak ini, itu adalah ketinggiannya. Sebuah mobil massanya 1200 kg bergerak dari titik A ke titik B. Jika di titik B berada pada ketinggian 10 meter dari tanah, berapakah energi potensial mobil di titik B jika diketahui nilai gravitasinya sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat minus 2. Diketahui A sama dengan 117.600 joule, B 118,6 joule, C 119,5 joule, D 118,5 joule, dan E 120 joule. Nah, berikut simak contoh penyelesaiannya. Kita masuk penyelesaian. Diketahui massanya sama dengan 1200 kilogram dan H sama dengan 10 meter, ketinggiannya dia 10 meter. Kemudian G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Kita tulis apa yang ditanyakan pada soal. Tanyakan adalah energi potensialnya.
kata-katanya. Setelah itu kita jawab. EP sama dengan M kali G dikali H. Ya, diperoleh nilai massanya tadi 1200 dikali gravitasinya dia 10, ini 9,8, kemudian ketinggiannya 10. Jadi EP sama dengan, untuk mempercepat 9,8 kali 10 itu 98. Jadi langsung saja kita kalikan antara 1200 dikali 98. Jadi hasilnya adalah 117,6 Joule. Nah, untuk lebih jelasnya juga bisa kita gunakan cara penyelesaian matematis berikut. Silahkan disimak cara penyelesaiannya secara tertulis. Tuh, tadi kita sudah kalikan 9,8 kali 10 itu 98. Kemudian 98 kita kalikan dengan 12. Dua kali 8 sama dengan 16. Kita tulis 6, simpan 1. 2 kali 9 itu 18, tambah 1, 19. Kemudian 1 kali 8 itu 8, sejajarkan dengan angka 9. Kemudian 1 kali 9 sama dengan 9, sejajarkan dengan angka 1. Setelah itu kita jumlahkan. 6, 9 tambah 8, 17.
tulis 7, simpan 1. Oke, 1 tambah 1 2 tambah 9 11. Kita turunkan nilai 0 yang tadi. Jadi nilai yang diperoleh adalah 117.600 joule. Oke, jadi jawaban yang benar adalah pilihan A, 117.600 joule. Nah, coba kita lakukan simulasi energi potensial. Jadi di sini tadi kita sudah tuliskan bahwa energi potensial itu rumusnya EP sama dengan massa dikali G dikali H. Coba kita masukkan nilai massa batunya, kita masukkan sebesar 30 kg, gravitasinya 10, kemudian ketinggian berada pada ketinggian 40, maka 40 meter, maka energi potensialnya sebesar 12.000 joule. Berapakah hasil jatuhnya batu ke dasar permukaan tanah? Simak. Jadi dia menyentuh tanah. Jadi di sini dinyatakan bahwa semakin besar energi potensialnya, maka semakin dalam lubang pada tanah akibat jatuhnya batu ke dasar permukaan tanah. Coba kita ganti lagi nilai massanya. Massanya taruhlah kita masukkan 60 kg, kemudian berada pada ketinggian 60 meter. Jadi massa dikali G dikali H itu secara otomatis M 60 kali 10 kali 60 itu nilainya 36.000 joule. Maka coba kita lihat. Jadi ternyata jika dia berada pada ketinggian yang tinggi dengan massa yang berat, maka itu berpengaruh ke jumlah energi potensialnya. Jadi kalau energi potensialnya besar, maka posisi batu jatuh ke permukaan tanah juga semakin dalam. Tuh ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi mekanik. Jadi energi mekanik suatu benda adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda pada kedudukan tertentu. Nah, di mana rumus energi mekanik adalah disimbolkan dengan EM sama dengan EK ditambah EP. Energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, coba kita lakukan simulasi. Ya, jadi dia rumusnya energi mekanik sama dengan nilai dari energi kinetik ditambah energi potensial. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus dari energi kinetik adalah 1/2 massa dikali kecepatan dipangkat 2 ditambah dengan massa dikali gravitasi kali ketinggian. Coba kita masukkan massa pada ini ya, bisa diartikan, kita artikan ini sebuah batu lah,
kira-kira berapa massa yang mau kita masukkan. Misalkan massanya dia 30 kg, kecepatannya saat jatuh ke dasar permukaan tanah itu 50, kemudian berada pada ketinggian 10 meter, maka energi mekaniknya adalah 3375 joule. Coba kita turun. Nah, di sini ternyata energi potensialnya di sini itu kurang, sehingga tidak terlalu dalam menyentuh tanah, karena kalau kita kalikan antara massa kali G dikali H itu 30 dikali 10 dikali 10, nilainya itu sebesar 3000 joule. Jadi sangat sedikit untuk energi potensialnya. Coba kita ganti lagi, massanya dia taruhlah 80 kg, kemudian kecepatannya 20 meter per sekon, gravitasinya 10, berada pada ketinggian 95 meter, maka energi kinetik mekaniknya adalah 76.160 joule, maka nilainya sebesar jadi semakin besar energi potensial, maka semakin dalam lubang pada tanah. Jadi dia energi potensialnya itu 80 dikali 10 dikali 95 ya. Jadi masih cukup dalam, cuman ya sampai di batas sini kira-kira itu. Coba kita simak sebuah soal dari penyelesaian energi mekanik. Suatu benda massanya 1 kg mula-mula diam pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Berapakah energi mekanik tersebut sampai di atas tanah? Jadi di sini dia massanya 1, tingginya 10, gravitasinya kan kita sudah tahu gravitasi itu 10. Jadi kalau kita kali M kali G dikali H itu 1, kita artikan energi potensialnya itu sama dengan energi kinetiknya itu sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 1 dikali 10 dikali 10 itu nilainya sama dengan 100 joule. Karena kenapa kita kecepatannya sama dengan 0? Karena kalau kita kalikan massanya 1 sama dengan 1/2 dikali massanya 1 dikali kecepatannya itu 0. Jadi 1/2 dikali 1 dikali 0 itu hasilnya 0, ditambah 1 kali 10 dikali 10 itu nilainya 100. Jadi nilainya itu 100 joule untuk energi mekaniknya. Nah, sekarang kita masuk di hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, hukum kekekalan energi mekanik itu menyatakan bahwa jumlah energi potensial dan energi kinetik di titik manapun dalam medan gravitasi yang selalu sama. Jadi dia persamaannya yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 itu sama dengan konstan atau besarnya tetap. Jadi EK energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik kedua ditambah energi potensial 2. Ya, jadi kalau kita berbicara energi kinetik 1 itu berada pada ketinggian pertama, kemudian jika energi kinetik kedua yaitu energi kinetik pada ketinggian kedua. Jadi pada sistem yang terisolasi, pada sistem ini hanya bekerja gaya berat
dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Selalu berlaku energi mekanik total sistem konstan, atau dengan kata lain, energi mekanik pada kedudukan satu sama dengan energi mekanik pada kedudukan kedua. Nah, di sini di kedudukan yang pertama dia berada pada ketinggian H1, kemudian gambar kedua itu berada pada ketinggian kedua. Coba kita lakukan simulasi hukum kekekalan energi mekanik. Kecepatan pertama kita masukkan 20 meter per sekon. Ketinggian pertama berada pada ketinggian 10 meter. Kemudian kita pada ketinggian ketiga dia berada pada ketinggian 40 meter. Nah, ketentuan tingginya diketahui jika H2 atau ketinggian keduanya dia sama dengan 0 meter, maka berapakah hasilnya? Jadi di sini diperoleh hasil sebesar untuk V1 20, ketinggian kesatunya 10, maka diperoleh kecepatan kedua sebesar 24,49 meter per sekon. H2 nya dia sama dengan 0 meter. Kemudian kecepatan ketiga, ketinggian ketiga itu 40 meter. Jadi coba kita jalankan ya. Kenapa di sini H2 nya tadi sama dengan 0? Kita ulangi ya. Sini 10, ketinggian pertama juga 10, H3 nya misalkan dia 40, hasilnya sebesar, coba kita pilih. Nah, jadi kenapa dia H2 nya sama dengan 0? Karena ketika kecepatannya berada pada H2, V2, maka nilai kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi yang kita hitung di sini hanya H1 dan H3. Oke, cukup sekian kira-kira dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.